Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan saya Zains Abi F2 At-Tighali. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Yang akan kita pelajari kali ini adalah materi menjadi muslim yang kompetitif, taat, dan beretos unggul. Ya, yang akan kita pelajari kali ini menjadi muslim yang kompetitif, taat, dan beretos kerja. Adapun tujuan daripada pembelajaran ini, diharapkan setelah pembelajaran ini, siswa mampu untuk yang pertama membaca Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105, sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Tujuan yang kedua, menyebutkan arti Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan makna isi kandungan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang keempat, menampilkan contoh sikap atau perilaku yang kompetitif dalam kebaikan, taat, dan kerja keras berdasarkan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Surat An-Nisa ayat 59, dan Surat At-Taubah ayat 105. Ya, untuk materi menjadi muslim yang kompetitif, taat, dan beretos kerja unggul, untuk pembahasan materinya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Lalu yang kedua, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, ini tentang taat pada aturan. Dan yang ketiga, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja unggul. Ya, untuk pertemuan yang pertama atau bagian yang pertama, yaitu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Simak bacaan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Ya. Selanjutnya hukum bacaan atau tajwid Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, perhatikan pada layar berikut. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab al-ayah. Pada tampilan ayat ini ada yang bergaris warna hijau, ada yang lingkar hijau, ada yang bergaris bawah kuning, merah, dan sebagainya. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum bacaan tajwid Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Nanti bisa kalian mencari atau menggali informasi lain tentang hukum bacaan yang ada, tentunya sesuai dengan hukum tajwid. Di sini ada yang bergaris bawah hijau. Ini hukum bacaannya adalah ikhfa. Yaitu di sini pada lafadz wa anzalna ini nun sukun bertemu dengan huruf zai, di mana huruf zai ini termasuk huruf ikhfa. Lalu ada yang bergaris kuning, ilaika. Di sini ada lagi baina yadaihi wa muhaiminan dan sebagainya yang bergaris bawah kuning. Ini hukum bacaannya adalah namanya madlin. Ya, kalau kita perhatikan pada madlin ini yang bergaris kuning ini ilaika baina yadaihi. Ini kalau kita perhatikan di sini ada fathah bertemu dengan sukun. Ya. Ilaika baina yadaihi dan sebagainya. Itu namanya madlin. Lalu yang bergaris warna biru, ya, yang bergaris warna biru ini Alkitab bil haqqi, Alkitabi dan sebagainya, minal haqqi dan sebagainya yang bergaris warna biru, diperhatikan itu hukum bacaannya namanya alif lam qamariyah atau al qamariyah. Yang selanjutnya yang bergaris warna ungu. Ya, yang bergaris warna ungu ini adalah hukum bacaannya namanya mad tabi'i. Kitabi musaddiqal lima baina. Ya. Ini salah satunya di sini adalah fathah bertemu dengan alif, namanya mad tabi'i atau mad asli. Selanjutnya yang diberikan tanda garis warna merah. Nah, ini warna merah. Ya, warna merah adalah idgham bila guna. Ini warna merah. Musaddiqal lima. Qad lima fathatain, tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Di sini juga ada walakil liyabluwakum. Ya, ini namanya idgham bila guna. Idghamnya dengan tidak ada dengungan. Musaddiqan lima walakin liyabluwakum tidak ada dengungan. Lalu selanjutnya yang berwarna oranye, ya,
yang berwarna oranye. Ini ya, berwarna oranye. Yang berwarna oranye. Nah, ini ya, yang berwarna oranye ini adalah hukum bacaannya adalah termasuk ini wa muhaiminan alai wa minhaja ini adalah hukum bacaan izhar. Ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar. Ya. Yang selanjutnya adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Terdapat pada garis tanda garis yang berwarna coklat. Ya, tanda garis yang berwarna coklat. Nah, ini ya. Ini namanya apa namanya? Ikhfa syafawi. Fahkum bainahum bima ikhfa syafawi. Ya. Jadi mim sukun bertemu dengan ba. Ini juga mim sukun bertemu dengan ba. Ini termasuk bacaan ikhfa syafawi. Yang selanjutnya, yang bergaris warna merah muda. Yang bergaris warna merah muda. Ini hukum bacaannya adalah warna merah muda adalah gunnah atau mendengung. Ya, gunnah atau mendengung. Ini didengungkan, mim tasydid, ya. Mim bertasydid. Ummatan. Hukum bacaannya adalah gunnah, mendengung. Yang selanjutnya lingkar warna hijau. Nah, ini yang lingkar warna hijau, ini hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Ada bacaan mad bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat. Ini kalimat tersendiri. Anzalna dengan ilaika. Jadi ilaika kalimat tersendiri, anzalna kalimat tersendiri. Ini ada mad bertemu dengan hamzah. Maka ini namanya hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Sama seperti bima anzala. Ma kata tersendiri, anzala kata tersendiri dan sebagainya. Lalu yang diberikan tanda lingkaran warna biru. Ya. Nih, warna biru, lingkaran warna biru. Ya, ini pada lingkaran yang warna biru ini, hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kalau tadi mad jaiz munfasil, ini mad wajib muttasil. Yaitu bacaan mad atau huruf mad bertemu dengan hamzah. Ini hamzah ya. Ini hamzah, ini hamzah. Dalam satu kalimat. Ya, bertemunya dalam satu kalimat. Ahwa'a, ini satu kalimat. Ini ada mad, fathah bertemu alif. Ini mad ya. Nah, ada mad huruf mad atau bacaan mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat ini namanya mad wajib muttasil. Yang terakhir adalah yang diberikan tanda lingkaran warna merah muda. Lingkaran warna merah muda. Nih. Nah, tuh itu hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ya, mendengung. Kalau tadi di awal idgham bila gunnah ini qail. Musaddiqan lima itu idgham bila gunnah. Ini adalah idgham bi gunnah. Syir'atan wa minhaja. Jadi harus mendengung di sini. Syir'atan wa minhaja. Ummatan wahidah dan sebagainya. Yang selanjutnya terjemahan atau arti dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48 yang berbicara tentang kompetisi dalam kebaikan. Simak terjemahannya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi.
membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu, wa muhaiminan alaihi, dan memelihara atasnya kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallahu, maka putuskanlah urusan mereka dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu kitab. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran-kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk setiap umat di antaramu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah hendak mengujimu atas apa yang telah diberikan kepadamu. Fastabiqul khairati, maka bersegeralah berbuat kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan Dia Allah akan memberitahukan kepadamu atas apa-apa yang telah kamu perselisihkan. Adapun mengenai asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, ini tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktor pentingnya adalah bahwa umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur, yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya masing-masing. Keberadaan kitab suci ini menjadi bukti dari kasih dan sayang Allah kepada umat manusia. Coba bayangkan, jika tidak ada kitab suci, pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan dan penegak keadilan, meskipun kepada diri sendiri, keluarga, apalagi kepada pihak lain. Penengah perselisihan, serta bisa menjadi barometer kebaikan untuk semua. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW tentang kompetisi dalam kebaikan yang berkaitan dengan Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 48 adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlimi yusbihu ar-rajula mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim.
Selanjutnya, isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Ya. Lalu yang kedua, Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih. Yang ketiga, jika ada ahli kitab yang mengadu, memutuskan perkara mereka harus berdasarkan Al-Quran. Jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Lalu isi kandungan yang keempat, semua umat ini sudah diberi jalan kebenaran, yaitu Alkitab untuk masing-masing umat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yang kelima, jika Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadikan kita satu umat. Akan tetapi, Allah justru membagi kita menjadi berbagai umat dengan tujuan untuk menguji keimanan kita. Siapa yang taat dan siapa yang tidak. Nih, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Selanjutnya, perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini menjadi salah satu daripada isi kandungan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 ini. Fastabiqul khairat. Ya. Yang selanjutnya, hanya kepada Allah lah kita kembali. Ilallahi marji'ukum jami'an. Terakhir, isi kandungan yang terakhir, kelak apa yang sudah kita lakukan akan diperlihatkan. Dalam arti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu tentang kompetisi dalam kebaikan. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas pada pertemuan yang selanjutnya. Ya. Untuk pembagian yang kedua, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang kompetitif, taat, dan beretos kerja unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.